Ibu tekankan di sini, jadi di dalam apa isinya? Nah, katanya kan coba kamu baca itu adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkaitan dengan masalah, ya. Nah, apa itu sistematis? Ini sering sekali Ibu membaca ya, kamu garisin tersusun sistematis itu apa itu? Runut dia yang kita bicarakan, yang kita masukkan di situ adalah segitiga terbalik. Tahu kamu ya, dari yang luasnya dulu terus mengecil ya sampai ke titik bawah itu permasalahan yang terjadi. Paham kamu itu? Nah, itu yang sistematis. Kalau kamu membahas misalnya tentang misalnya fonetik lah ya, bahasa fonetik itu bagian dari bahasa ya. Nah, kamu bahas dulu bahasa dulu, kan semua pembicaraan tentang bahasa, ya. Kemudian baru masuk ke bawah bahasa itu apa? Bagian dari bahasa, ya. Entah ilmu kalian lah itu kan. Kemudian habiskan dulu. Jangan sampai yang sistematis itu di atas kita bahas, kemudian kita bahas di bawah, nanti yang di bawah di atas sekali itu masuk lagi di tengah. Nah, itu dia tidak sistematis. Ngerti kalian? Jadi runut itu. Nah, habiskan dulu bercerita tentang itu, habis, masuk topik lain lagi, alinea baru, habis, masuk lagi, masuk ke permasalahan. Paham kan? Jangan loncat-loncat. Nah, itu tidak sistematis ya. Kemudian masalah itu apa? Ya, apa sih masalah penelitian kita itu? Ini yang paling penting masalah ini, apalagi kalau kalian masuk ke jurnal, itu ada dua, ada tiga lah. Pertama, seharusnya begini ya, idealnya begini. Kok gini kejadiannya di lapangan? Itu masalah lah itu. Nggak sesuai harapan dengan kenyataan. Itu satu. Yang kedua, permasalahan tuh bisa juga bukan itu ya. Misalnya yang lagi ngetren sekarang dibicarakan orang. Kaitkan dengan bidang ilmu kita. Misalnya COVID, itu boleh. Atau yang unik yang nggak ada sama orang. Kalau budaya pasti kita. Boleh. Nah, itulah permasalahan itu ya. Kemudian masalah itu dukung oleh fakta dan data. Nah, kita mengampilkan permasalahannya adalah ini. Inilah buktinya. Cat ya. Inilah faktanya, inilah datanya. Kalau bisa itu pakai angka, walaupun kuantitatif, walaupun kualitatif, ya. Nah, di kuanti itu memang pakai angka. Nah, kemudian satu lagi, jangan kalian membuat permasalahan ini yang sudah ada sama orang-orang, apalagi untuk memasukkan ke jurnal. Umumnya penelitian kalian tuh udah banyak. Alih-alih aja satu di Bata, ini di Mendeling itu juga, ini di sini, itu nggak bisa. Kalau kalian masukkan ke jurnal nggak bisa. Harus ada aspek lain yang belum diteliti orang lain, ya kan? Nah, itu dulu. Kalau nggak kalian melabrak teori, menabrak. Di dalam teori begini, kok kejadiannya seperti ini. Nah, itu bisa ya. Nah, itu yang penting. Kalau itu sudah duduk, sudah. Nah, ini disitulah kita lama peneliti gitu kan, sama pembimbing. Nggak nampak masalah kalian tuh. Coba urutkan masalah itu semua. Ada data pendukungnya, ada alasannya. Kemudian yang paling penting dalam masalah, satu lagi, ya, kenapa? Kalau memang iya kejadiannya kayak gitu, kenapanya? Nah, jadi ada akibat, sebab dari permasalahan itu yang paling harus diselesaikan. Baik secara akibatnya itu untuk teori, ya, untuk pengembangan teori, ataupun untuk praktis, untuk masyarakat, dan sebagainya. Nah, itu. Nah, sekarang Ibu bertanya, bolehkah di dalam latar belakang masalah itu banyak kita mengutip teori, ya, banyak mengutip menurut si anu. Nah, ini kontroversi. Ada dosen yang bilang itu boleh. Tapi sebetulnya latar belakang masalah itu tidak boleh terlalu banyak mengutip, ya, mengutip itu menurut si anu itu. Karena di situ isinya apa yang melatar belakangin pikiran kita ini untuk permasalahan itu. Boleh satu dua ya untuk memperkuat statement kita, boleh. Nah, tapi itu tergantung. Ada juga dosen pembimbing dia mau seperti itu. Kita harus ikutin, jangan dilawan. Dosen pembimbing walaupun teorinya nggak kayak gitu, mungkin belum sampai dia mengkaji ke sana, gitu kan? Nah, itu yang penting, ikuti pembimbing kalian, jangan lawan, nggak akan tamat-tamat kalian.
Putih aja. Nah, itu yang penting ya. Nah, itu mengenai latar belakang, itulah yang penting. Kemudian latar belakang masalah penelitian itu di sini udah ada, Ibu nggak inikan lagi apa isinya, apa yang harus diisikan. Nah, kemudian langkah-langkah membuat latar belakang masalah ya. Nah, ini ada stepnya. Bagian awal latar belakang masalah adalah gambaran umum tentang masalah yang akan kalian angkat. Nah, luas itu dulu ya, itu makanya segitiga terbalik. Pada tengah-tengahnya, ungkapkanlah fakta pendukung. Ya, yang kalian sampaikan masalah itu inilah buktinya. Pada bagian akhir, Ibu bagi tiga dia ya. Bagian akhir ini isi dengan alternatif solusi. Nah, untuk memecahkan masalah itu kira-kira inilah dia solusinya. Nah, solusi itu boleh ini, boleh itu, boleh yang lain. Paham kalian itu? Nah, perlu sekali katakan bahwa masalah ini penting. Itu terakhir. Kalau tidak dibahas akan mengakibatkan ini. Tapi kalau dia nggak penting, nggak ada akibatnya, ngapain diteliti? Nah, itu yang penting. Oke? Kemudian faktor apa saja yang menjadi perhatian Anda itu baca sendiri ya. Nah, nanti kita lebih banyak ke diskusi. Hal-hal yang perlu dikemukakan dalam latar masalah adalah mengapa kalian memilih penelitian ini. Nah, itu sebab itu angkat itu. Kenapa rupanya kok nggak yang itu? Apa kegunaan penelitian? Untuk kepentingan siapa? Kepentingan teorikah? Kepentingan instansi, institusi, atau masyarakat? Nah, itu jangan lupa kalian. Oke? Paham itu? Ya. Nah, sekarang Ibu identifikasi masalah. Ini berbeda di dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, kalian harus mengidentifikasikan masalah penelitiannya. Maksudnya apa? Nah, waktu kita membuat permasalahan di latar belakang, banyak kita tampilkan masalah-masalah yang terjadi. Itu banyak. Banyak aja bilang ya, yang mana-mana lagi menurut penglihatan kita, menurut data, menurut statistik, menurut yang di di majalah atau di mana atau dari penelitian dahulu itu banyak. Nah, kemudian dalam penelitian kuantitatif nanti ada batasan masalah itu. Tidak mungkin kita memilih keseluruhannya. Nah, jadi ada identifikasi, ada batasan masalah. Yang saya ambil cuma 4. Misalnya dari 10 masalah atau dari 7 ini keterbatasan waktu dan sebagainya 4 itu ya. Nah, itulah nanti yang kita rumuskan ya, rumusan masalahnya yang 4 itu. Paham kan? Nah, tapi kalau dalam penelitian kualitatif, ya kita tidak perlu mengidentifikasikan masalah. Langsung saja ke rumusan boleh. Ya, tapi tetap di latar belakang itu permasalahan itu yang paling penting diangkat dengan barang bukti yang kuat, dengan fakta yang kuat, kemudian akibat yang kuat. Itu udah lolos kalian itu. Artinya ya, yang belum ada sampai orang tercengang. Apalagi kalau ke jurnal itu dibilangkan, oh ini ceng dia, langsung diperiksanya. Tapi kalau sudah melayak, membanyak, nggak akan diperiksanya lagi. Nah, itu ya. Reviewer tak mau lagi banyak itu, nggak ada uniknya, nggak ada apa-apanya. Perlu diidentifikasikan dalam kuantitatif, kualitatif nggak perlu dibatasi ya. Kalau kualitatif itu rumusan masalahnya ya berhubungan dengan permasalahan yang ada, mungkin itu dari sub-sub ya, sub-fokus. Nah, jadi kalau rumusan masalah ini sangat berbeda, merumuskan masalah kuantitatif, penelitiannya, dan kualitatif, itu beda sama sekali. Kenapa? Penelitian kuantitatif, kita hanya membuktikan, sudah ada teori, kita buktikan di lapangan. Nah, apakah iya terdapat korelasi antara X dan Y, atau terdapat pengaruh atau perbedaan? Nah, jawabnya gitu. Jawabnya cuman nanti akhirnya ya memang terdapat positif dan signifikan. Nah, setelah terdapat pengaruh, kita boleh mengandalkan variabel X ini yang di fokus-fokus atau namanya indikator yang di variabel X ini kita andalkan untuk mendorong variabel Y yang masalah itu untuk memperbaiki masalah.
Nah, jadi rumusan masalah dalam kuantitatif, kuantini yang dia tidak proses produk hasil yang diharapkan. Kalau kualitatif proses, paham kalian itu? Nah, jadi jawabannya ya atau tidak, terdapat pengaruh, terdapat korelasi, itu aja, korelasinya sekian, kemudian sekian angkanya, ya sekian persen atau sekian apa, itu aja. Nah, nanti yang lain. Kalau dalam kualitatif, karena dia proses, kita membutuhkan proses kualitatif ini. Proses itu artinya begini, bagaimana memotong kayu, kita dari awal, mula-mula pakai ambil parang, kemudian gini, itu proses dalam kualitatif. Tapi kuanti enggak. Nanya aja sama dia, apakah terdapat korelasi antara ini dan ini? Itulah rumusan masalahnya. Yang kedua, seberapa besarkah ya pengaruh ini terhadap ini atau hubungan itu positif dan signifikankah? Itu aja dalam kuantitatif. Karena dia produk. Kalau produk perlu jawaban yes, no. Nah, tapi kalau dalam kualitatif ingat kamu, bagaimana ya budaya di sana? Nah, apakah budaya itu memerlukan ini? Model apa yang gitu modelnya itu memerlukan proses. Paham kali ya? Kok diam aja? Ya. Buka aja itunya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau tujuan penelitian itu, nah ingat kalian, tujuan penelitian kalian harus mengarah ke dalam rumusan masalah itu. Harus mengarah itu, karena rumusan kita itu, ya tujuan kita untuk memecahkan yang rumusan itulah ya. Nah, apakah sama banyak tujuan dengan rumusan? Nah, itu juga. Ya boleh sama, boleh tidak. Misalnya rumusannya 4. Nah, kalau di dalam kualitatif boleh aja 5 atau 6. Tapi misalnya rumusan masalah yang kedua itu terdapat tujuannya rumusan masalahnya 3, tujuannya 1 bisa saja. Karena dia 1, tapi ada yang lain-lain. Sub-subnya di bawah itu. Paham kan? Nah, jadi itu tujuan dan manfaat penelitian. Kalian membuat manfaat penelitian itu apapun jenis penelitian, ingat kalian harus 2 kalian buat. Untuk apa? Kan itu manfaatnya. 1 manfaat teoritis dulu, praktis boleh. 2 teoritis. Apakah kalian 1 kan terserah. Yang praktis itu ingat, untuk masyarakat, untuk sekolah yang tempat yang akan kita teliti, untuk ini, untuk itu praktis namanya, praktisi. Tapi jangan lupa kalian membuat manfaat teoritis untuk pengembangan teori, untuk penelitian, untuk peneliti lanjutan. Nah, itu harus ada. Tapi cara kalian mengungkapkan, apakah itu dijadikan 1 saja boleh, atau kalian pecah boleh. Nah, itu tentang bedanya. Kalau manfaat ini sama, walaupun penelitian kualitatif ya ada, ya seperti itu juga teoritis dan praktis. Rumusan masalah ada bedanya antara kuantitatif dan kualitatif. Kuanti dia berupa pertanyaan, apakah terdapat? Ini tidak ada bagaimana di situ. Kalau bagaimana itu sudah proses. Bagaimanakah ini? Bagaimanakah pengaruhnya? Pengaruh antara X dengan Y nggak ada. Kalau orang yang betul tahu ya, dia belajar di S3 dan masuk juga di rasional dan akal kita ya. Kalau bagaimanakah? Pasti menjelaskan kita deskriptif. Ini nggak ada, jelasin angka aja yang berbicara. Pengaruhnya sebanyak 38%. Nah, signifikan dengan alfa segini. Udah orang udah tahu itu. Ya kan? Nah, itu. Nah, yang penting Ibu tekankan lagi, kalian coba dari sekarang, kalian baru masuk ini ya. Metodologi kan udah semester kesekian kalian. Semester berapa ini? Semester 2, Bu. Halo? Ini semester 2. Nah, semester 2. Ya, iya, kalian kan habis ini lagi. Jadi jangan berleha. Kalau sudah kita belajar metodologi, mulailah kalian mencari masalahan apa yang akan kalian teliti. Jangan udah masuk di semester itu, baru dicari, itu panjang lama kalian selesai nanti.
Nah, mulai coret-coret latar belakang itu, lihat metode apa ya yang akan ku masukkan ya. Walaupun ini singkat, kalian buat ada di sini. Nah, udah betul atau enggak? Udah lengkapkah? Adakah fakta pendukung? Ya, adakah data pendukung? Statistik perlu? Angka statistik ya kalau ada, walaupun kita kualitatif nggak apa-apa. Nah, itu data pendukung. Saya dapat itu bahwa di daerah, misalnya di daerah Simalungun itu, misalnya terlalu banyak penduduknya. Dari mana kamu bilang terlalu banyak? Dari mana ukuran? Menurut data statistik selalu kita begitu. Dalam penelitian ilmiah, kalian tidak boleh ikut menurut kalian, menurut saya, atau sebaiknya, seharusnya itu hilangkan. Bukan dari kita. Kita berpegang kepada ilmiah, teori, para pakar. Nah, jangan itu dimasuk-masukkan kita di luar pribadi kita itu semua. Kalau kita mengatakan itu tidak baik, kurang baik layanan di sana, ya di Simalungun itu apa buktinya? Kalian paparkan selalu apa buktinya, apa datanya. Boleh panjang itu, ya. Boleh yang dari ini, dari itu, dari itu. Jadi kuatlah bukti kita itu. Nah itu. Nah yang ke satu lagi, lain dari yang lain. Jangan kalian kan itu aja bolak-balik lah skripsi di situ. Itu lagi daerahnya aja yang lain. Satu di Aceh bikin, satu di sini, sapaan di Aceh, sapaan di apa. Jangan. Tapi kalau kalian menggabungkan seluruh sapaan itu, nah kalian ambil apa beda antara beberapa sapaan itu tuh lain dari yang lain boleh. Harus berbeda. Kalau nggak akan masuk kalau mau jurnal bereputasi. Kecuali jurnal-jurnalan aja lah ya. Nah, mau bereputasi, Scopus segala dia lihat dulu. Nah, nanti jangan sekali-kali kalian membuat belum pernah diteliti. Oh, dicampain Marifer. Ini kurang membaca dia. Nggak ada itu pernah diteliti. Atau masih sedikit. Oke. Nah, jadi kalau kalian meneliti, Ibu mengajak kalian ini membuat tesis. Tesis. S2 tesis ya. Halo? Dibuka itunya Iya, semua. Bu. Ya, Ya, Bu. tesis. Ya, Bu. Jadi harapan Ibu nanti setiap kita nggak ada yang tidak ada luaran lagi. Inilah angkatan kalian. Kalau dulu ya udah tesis-tesis nggak ada yang baca. Sekarang kalian harus luaran jadi jurnal. Nah, untuk jadi jurnal itu begitulah. Apalagi kalau yang sulit, pengen Scopus itu dia dilihatnya dulu. Nah, apa yang sulit? Ibu kan masuk-masukkan jurnal yang paling sulit, kita udah tahu permasalahannya di bidang apa. Itu kalian browsing dulu jurnal-jurnal Elsevier ini yang tentang ini. Dari sana kalian dapat ide, ya. Nah, dari sanalah kalian dapat apa yang belum diteliti orang. Oh, peneliti ini sampai sini ya. Aku ininya. Itulah. Nah, kalau dulu kita cukup buku-buku aja. Sekarang enggak, jangan jurnal referensinya. Kalau buku itu, apalagi kalau untuk internasional. Nah, menurut Ari Kunto, atau menurut siapa nggak tahu si bule itu, si Ari Kunto itu bukunya. Paham itu? Jadi banyak metodologi penelitian kalian bikin di situ lebih baik. Itu yang asing, Max Haberman, orang tahu semua, Kelinger, dan sebagainya. Gitu. Jangan buku sini, apalagi buku yang udah tahun 1, 10 tahun terakhir. Itu buku. Nah, jurnal 4 tahunnya lakunya jurnal itu. Itu dicari dulu. Jadi kalian baca mulai dulu baru dapat ide. Jangan asal itu aja udah kalian ambil skrip tesis di itu 10 bolak-balik taruh gitu. Ah itu nggak cocok dia nanti itu. Kan kebanyakan gitu. Ini bagus kulihat, aku taruh lah. Ini bagus pula kulihat, aku taruh. Nah, jadi itu jangan mulai sekarang ya. Karena kalian juga mau berlanjut ke S3. Dosen kita cukup ini kok. Oke. Nah, kita diskusi sekarang apa ya kira-kira yang terini. Oke, boleh bertanya. Oke, ada yang bertanya? Bu, bertanya, Bu. Boleh, harus. Nah, siapa nama? Saptari, Bu. Nah, ini Saptari ini bergaya kekinian rambutnya ya. Oke. Ya, Nah, izin bertanya, Bu. Ya? Boleh. Dari mana teori itu muncul, Bu? Teori itu muncul dari mana? Bagaimana Teori. bagaimana proses teori itu muncul sehingga harus kita jadikan referensi? Terima kasih, Bu.
kasih referensi ya. Nah, nanti ada beda, nanti Ibu sesudah ini mungkin beda definisi, teori. Kok yang paling tinggi itu kan teori ya, yang paling rendah itu definisi, sesudah definisi nomor 2 rendah konsep, kemudian baru teori. Itu berbeda. Nah, kita di bab 2 itu kan kerangka teoritis. Nah, sering kita memasukkan di situ, kita udah menganggap itu teori. Kita kutip, oh ini teori. Bukan, nggak sama. Cobalah kalian misalnya tentang linguistik atau apa itu ya, teori Chomsky ya, tahu kan? Tahu kalian? Halo? Tahu, Pernah Bu. dengar Chomsky kan? Pernah, Bu. Ya. Nah, Iya, Bu. kalian bedakan itu dengan definisi-definisi yang lain. Nah, itu yang teori. Teori itu adalah ya terdapat a set of konsep, boleh dalil, boleh seperangkat dari itu. Jadi dia banyak di dalamnya. Setidaknya dia ada 2 untuk yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian. Nggak satu aja dia. Tapi kalau definisi, nah, misalnya definisi gelas. Gelas untuk minum, itu definisi. Nggak pernah piring dikasih orang untuk minum. Konsep gelas apa? Nah, lain lagi, udah agak luas dia. Misalnya, Ibu ngasih contoh aja. Oh, gelas itu adalah alat untuk minum, ada tangkainya, ada juga yang ada kakinya, ya, dipergunakan untuk itu konsep. Nah, teori. Nah, teori itu sudah masuk di situ 2 yang berbeda setidaknya. Jadi gelas adalah 2 bidang ilmu di situ yang berbeda. Ya, 2 apa ya? 2 fokus atau fokus lah di situ. Gelas adalah terdiri dari, kalau gelas kaca adalah terdiri dari pasir. Nah, dia dibuat dari pasir itu. Nah, itu udah secara kimia udah ada ilmu lain di situ untuk menjelaskan gelas itu. Paham kalian? Nah, jadi jangan, tapi banyak juga ya pembimbing pun tidak tahu itu, tapi jelas kalau di linguistik ada beberapa teori-teorinya itu. Ya, teori semiotik. Nah, itu teori. Apa itu semiotik? Nah, dia bla 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 untuk menjelaskan simbol ya, simbol-simbol atau makna, meaningnya ada di situ, dan seperti itu. Tapi kalau nanti Ibu kasih konsepnya. Nah, jadi mesti ada teorinya. Kalau kuantitatif dia berangkat dari teori. Tak bisa tidak, nggak ada teori. Ada teori yang mengatakan seperti itu berlaku umum. Teori itu berlaku umum. Seluruh dunia akan menganggap seperti itu. Tidak berlaku khusus hanya dalam satu daerah. Apa aja kasus. Nah, tapi kalau konsep, nah itu konsep itu teori itu terdiri dari konsep. Konsep itu beberapa ini. Kalau definisi itu dari kamus itu nggak laku, tapi oke kalian mainin. Definisi. Jadi di bab 2 itu kalian harus buat seperti itu, lengkap. Mulai dari yang rendah ada definisi, ada konsep, ada teori. Tapi kalau kualitatif konsep saja cukup. Kita nggak membuktikan teori. Kalau kuanti dia cari dulu teori. Ya, bahwa ini berhubungan dengan ini berkorelasi dengan ini, sudah ada teorinya. Setidaknya rasionalnya dulu. Itu rasional memang iya ada, logis. Oke? Paham kamu? Ada pertanyaan lain lagi? Jangan ngantuk. Ini sedikit lagi waktu kita. Apa sudah? Ada lagi? Bertanya, kalau misalnya kalian udah membaca pasti timbul pertanyaan tentang ini. Nah, mulailah dengan latar belakang itu oret-oret, kamu cari dulu masalah yang sangat menggelitik sekarang ini, yang sangat mencuat. Baik di dalam apapun, jangan itu aja, ya kan? Oke. Satu lagi, Bu. Boleh. 2 pun boleh, ya. Oke. Saya kan tertarik dengan satu bidang ilmu namanya numerologi. Apa? Karena kalau udah numerologi, Bu, numerologi. Ya, numerologi ya. Ya, numerologi. Ya. Cuman ketika saya baca masuk ke dalam kategori pseudoscience katanya. Jadi pseudoscience. Pseudoscience ya, bidang ilmu pseudoscience ya, oke? Ya, pseudoscience gitu. Nah, saya mau kaitkan dengan mungkin dengan bahasa Inggris gitu, bagaimana menjabarkan simbol-simbol itu dalam bentuk narasi. Iya. Tapi saya belum jumpa teorinya, Bu. Maka saya butuh bimbingan Ibu nih. Makasih, Bu. Nah, begini, karena kita pseudoscience itu adalah dia kan yang nomenologi termasuk ke dalam, jadi berarti itu dia konsep.
konsep pseudoscience itu nanti ada di bawahnya apa-apa yang payungnya pseudoscience, kan gitu kan, apa yang di bawahnya. Nah, kalau untuk kita kualitatif ini sudah boleh, nggak perlu kita harus membuktikan. Oh, harus ada teori betul tentang itu, udah boleh. Tapi kalau ada nanti teori, kamu buka jurnal-jurnal internasional itu kan Ibu tidak mendalami ini. Nah ini sudah boleh kamu bahas. Bagaimana menjelaskan tentang ini ya, termasuklah di situ simbol-simbol ya. Nah, apa di situ di dalam bidang ilmu ini boleh. Tentang apa itu kira-kira? Tentang Ibu, tentang numerologi itu adalah ilmu tentang penjabaran karakter dasar dengan analisa rumus Pitagoras segitiga balik pada tanggal, bulan, dan tahun lahir, Bu. Jadi itu sudah dipakai di seluruh dunia. Jadi kalau saya bilang jalan singkat dari psikotes lah, Bu, kira-kira. Jadi kalian bidang, jadi dia bidang ilmu apa ini? Linguistika, sastrakah, atau apa ini masuknya? Maksud saya mau saya kaitkan, Bu, karena kan saya ya linguistik maksudnya. Nah, jadi ini kamu berarti kamu apakah menganalisis mengkaji teks, konteks atau dokumen atau fenomena? Kalau kita ke lapangan kan fenomena. Apalah kira-kira objeknya, penelitiannya? Objek penelitiannya bahwa ada cara terbaru untuk mengetahui karakter dasar manusia melalui dengan ilmu numerologi, begitu, Bu. Dasar manusia ya. Nah, Ibu rasa kalau dasar manusia itu ke antropologi loh. Apa hubungannya dengan ini? Kalau boleh Ibu tanya ya. Dengan bahasa atau dengan ini. Nah, apa hubungannya itu? Apa karena apa ini tadi simbol-simbol tadi? Nah, kita harus ingat ke bidang ilmu kita ya. Boleh, bidang ilmu kita ini yang sebaiknya begitu. Kita juga bergabung dengan bidang ilmu lain. Misalnya antropologi masuk di situ. Kalau udah manusia itu ke antropologi. Nah, kita juga ada antropologi linguistik juga ada kan? Nah, boleh-boleh saja. Nanti ini boleh bagus ya menurut Ibu. Nanti kalian berhubunganlah dengan pembimbingnya lagi. Cuman Ibu mengarahkan seperti itu. Jadi carilah dulu teorinya sebanyak-banyaknya. Bukan teori, konsepkah, kalian browsing dulu jurnal-jurnal tentang ini, baru kalian akan tahu kali banyak loh kita membrowsing itu. Karena kalau untuk Elsevier ya, jurnal bereputasi itu dia minta baru lolos 30 minimalnya. Itu udah masuk lantai Q1, Q2. Kalau 40 lebih baik lagi. Ibu pernah sampai mencari berapa itu? 30 itu dapat. Apalagi kalian yang muda-muda kan, Ibu kan udah 70. Bayangin aja mau browsing pun udah capek kan. Pernah Ibu kasih ke mahasiswa, tolong Ibu carikan ini, nggak tepat. Karena dia nggak tahu isinya itu apa. Ya kan? Nah yang penting kalian ambil, nggak keseluruhnya kalian baca. Abstrak. Nah kesimpulan. Nah itu yang penting ya. Kemudian result hasilnya.